Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monik Fatimah Zahro, NPM 19751045 dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Ekonomi dan Bisnis, program studi D3 Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu pestisida dan salah satu benih. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir praktikum mata kuliah Bisnis Input Pertanian. Pestisida berasal dari kata pest dan side. Sedangkan arti kata pest yaitu organisme pengganggu tanaman, yaitu hama, patogen, dan gulma. Sedangkan side atau sida yang berarti killer atau membunuh. Isi pestisida adalah suatu substansi yang digunakan untuk mengendalikan, mencegah, merusak, menolak, dan mengurangi organisme pengganggu atau semua zat atau campuran zat khusus untuk mengendalikan, mencegah, atau menolak gangguan dari serangga, binatang pengerat, nematoda, cendawan, gulma, virus, bakteri, jasad renik yang dianggap hama, kecuali virus, bakteri, atau jasad renik yang terdapat pada manusia dan hewan. Di sini saya membawa salah satu produk dari pestisida, yaitu Curacron 500 EC. Pestisida ini digunakan untuk membunuh serangga atau disebut dengan insektisida. Curacron diproduksi oleh PT Syngenta Indonesia. PT Syngenta Indonesia lahir atau sudah ada sejak tahun 1960-an melalui perusahaan legasinya berkantor pusat di Jakarta dan memiliki dua wilayah komersil, yaitu di Jawa dan Sumatera dan Indonesia bagian timur. Curacron 500 EC yang diproduksi oleh PT Syngenta Indonesia. Curacron 500 EC merupakan insektisida multifungsi yang dapat digunakan untuk mengendalikan hampir seluruh jenis hama pada tanaman, bekerja secara kontak dan lambung sehingga sangat efektif untuk mengendalikan hama dengan cepat. Curacron 500 EC dapat digunakan untuk membasmi hama antara lain kutu daun, ulat geraya, ulat tanah, lalat buah, jangkrik, pengerek daun, pengerek batang, pengerek buah, dan trips. Curacron 500 EC mampu menjangkau hama yang berada di balik daun. Untuk spesifikasi, yang pertama, merek dagangnya yaitu Curacron 500 EC. Bahan aktifnya yaitu Profenofos 500 gram per liter. Formulasi EC atau emulsible concentrat atau cairannya pekat. Warna yaitu kuning kecoklatan. Cara kerja pada hama yaitu dengan kontak dan lambung. Jenisnya yaitu insektisida atau akarisida yang diproduksi oleh PT Syngenta Indonesia. Tanaman dan hama sasaran dari Curacron 500 EC yang pertama cabai. Di tanaman cabai, hama sasarannya yaitu kutu daun, lalat buah, ulat geraya, ulat tanah, trips, dan jangkrik. Di tanaman bawang merah, hama sasarannya yaitu ulat geraya. Di tanaman tomat, hama sasarannya yaitu ulat buah. Di tanaman semangka, hama sasarannya yaitu kutu buah, trips, pengerek daun, pengerek batang, pengerek buah, dan lalat buah. Di tanaman kubis hama sasarannya yaitu ulat geraya, perusak daun. Yang keenam, tanaman kacang hijau hama sasarannya yaitu rusak daun dan ulat geraya. Pada tanaman selanjutnya yaitu tanaman kapas. Pada tanaman kapas hama sasarannya yaitu pengerek buah dan pengerek pucuk. Selanjutnya adapun keunggulan dari Curacron 500 EC. Yang pertama, harga yang terjangkau. Efektif digunakan karena dengan biaya yang terjangkau mampu menekan biaya produksi. Yang kedua, berbentuk cairan yang mudah larut dalam air dan tidak menimbulkan endapan. Efektif digunakan dengan cara penyemprotan dan tidak menimbulkan penyumbatan pada alat semprot. Yang ketiga,
bekerja secara kontak dan lambung, sehingga lebih cepat bereaksi dan efektif untuk mengendalikan hama dengan mobilitas tinggi, misalnya pada hama belalang dan pengerek daun. Yang keempat, hama sasaran luas. Hanya dengan menggunakan Curacron 500 EC, petani dapat membasmi berbagai jenis hama, sehingga bisa lebih hemat dan menekan biaya produksi. Yang kelima, daya simpan lama. Curacron 500 EC bisa tahan disimpan dalam waktu yang lama meskipun tutupnya sudah dibuka. Yang keenam, irit dan hemat. Karena konsentrasi penggunaan dosis sangat kecil, yaitu hanya 0,5 hingga 1 ml per liter air. Yang ketujuh, memiliki efek translaminar dengan kemampuan menembus jaringan daun sehingga mampu mengendalikan hama yang bersembunyi di balik daun. Di sini terdapat tanda bahan berbahaya dan mudah terbakar. Jadi, produk ini mudah terbakar dan berbahaya bagi kesehatan. Pada produk ini, satu botol ini terdiri dari 100 ml. Pada produk ini terdapat peringatan bahaya, yaitu dapat menyebabkan keracunan melalui mulut, kulit, dan pernapasan, berbahaya terhadap hewan peliharaan, ternak ikan, binatang buruan, burung liar, dan lebah. Jangan digunakan pada padi sawah dan lingkungan perairan. Bahan mudah terbakar, jadi jauhkan dari jangkauan anak-anak, orang-orang yang tidak berkepentingan, dan hewan peliharaan. Adapun petunjuk keamanan. Yang pertama, jangan makan, minum, atau merokok selagi mencampur atau menyemprot Curacron 500 EC. Yang kedua, waktu menyampur atau menyemprot melalui arah angin yang berlawanan. Simpan di tempat aman, jauh dari api, jauh dari jangkauan anak-anak dan binatang. Jangan mengotori kolam atau saluran air dengan larutan atau wadah bekasnya. Rusaklah wadah Curacron 500 EC dan pendamlah sekurang-kurangnya setengah meter dalam tanah, jauh dari sumber air. Apabila sudah mengalami keracunan, adapun gejala dini dari keracunan Curacron 500 EC. Yang pertama, mual, diare, berair liur banyak, perut kejang, keringat berlebihan, gemetar, otot-otot kurang koordinasi, kejang, sangat lemas, bingung, pandangan lebar, sukar bernafas, batuk-batuk, denyut nadi lemah, pucat, keluar air mata. Apabila satu atau lebih gejala tersebut muncul, segera berhenti bekerja, lakukan tindakan P3K, dan segera pergi ke dokter. Petunjuk pertolongan pertama pada keracunan Curacron 500 EC. Yang pertama, tanggalkan pakaian yang terkena insektisida dan cucilah kulit yang terkena dengan air dan sabun. Yang kedua, apabila mengenai mata, cucilah segera mata yang terkena dengan air bersih yang mengalir selama 15 menit. Yang ketiga, apabila tertelan dan penderita masih sadar, segera usaha dimuntahkan dengan cara menggelitik di tenggorokan dengan jari yang bersih, lalu bawalah ke dokter. Petunjuk perawatan dokter, suntikan 2-4 mg untuk dewasa atropin sulfat secara 1,5 atau 1 m. Untuk produk yang kedua, saya akan menjelaskan tentang benih. Benih menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992, benih adalah hasil perkembangbiakan secara generatif atau vegetatif yang digunakan untuk memperbanyak tanaman atau usaha tani. Di sini benih yang saya akan jelaskan yaitu benih tanaman kangkung. Dengan merek dagang yaitu Bangkok LP1. Diproduksi oleh PT S. Will Seed Indonesia atau Ewindo. PT S. Will Seed Indonesia atau Ewindo adalah perusahaan benih sayuran terpadu pertama di Indonesia yang memiliki komitmen sebagai sahabat petani yang paling baik.
Ewindo menghasilkan benih sayuran berkualitas tinggi melalui kegiatan pemuliaan tanaman yang didukung oleh teknologi yang canggih dan mumpuni untuk meningkatkan pendapatan petani. Dalam pengembangan benih, PT Ewindo menempatkan tenaga ahli profesional yang telah berpengalaman di bidang pemuliaan tanaman dan perbenihan. Hasil penelitian diproses dan dikemas serta dipasarkan di Indonesia dengan merek dagang cap panah merah. Adapun beberapa benih yang dihasilkan dari PTS West Seed Indonesia atau Ewindo, yaitu benih jagung, benih kangkung, benih seledri, benih cabai merah, benih bayam, benih terong, dan lain-lain. Kangkung Bangkok LP1 merupakan salah satu jenis sayuran yang memiliki tipe daun lebar, daun segar, dan warna hijau pada daun. Tanaman kangkung Bangkok LP1 termasuk jenis sayuran yang memiliki vigor yang baik dan memiliki pertumbuhan batang tumbuh seragam, batang tegak dan tidak menjalar. Selanjutnya, sayuran kangkung jenis ini dikenal memiliki batang yang kokoh dan daunnya lebat. Sayuran kangkung Bangkok LP1 ini dikenal memiliki ketahanan terhadap penyakit pit powdery mildew atau bobrok pada daun. Panen sayuran kangkung Bangkok LP1 ini dapat dinikmati setelah berumur 20 hingga 21 HST. Untuk mendapatkan produksi yang maksimal, jarak tanaman jangan terlalu rapat, sehingga batang yang dihasilkan lebat dan memiliki ikatan yang banyak. Adapun pemupukan P dan K sangat diperlukan untuk memperkuat batang agar tidak mudah roboh dan tahan disimpan. Selanjutnya, benih kangkung Bangkok LP1 merupakan benih kangkung unggul yang dihasilkan atau diproduksi oleh PT Swiss Seed Indonesia atau Ewindo. Benih kangkung Bangkok LP1 ini direkomendasikan untuk ditanam di dataran rendah dan menengah. Benih kangkung Bangkok LP1 ini memiliki produksi tinggi, yaitu berkisar antara 450 sampai 500 ikat per kilogram benih. Adapun spesifikasi dari benih kangkung Bangkok LP1 yaitu yang pertama, nama produk yaitu benih kangkung Bangkok LP1 yang diproduksi oleh PT Swiss Seed Indonesia dengan merek dagang cap panah merah. Isinya yaitu sebanyak 1.500 butir. Direkomendasikan untuk dataran rendah dan menengah. Panen yaitu 20 hingga 30 hari setelah panen. Keterangan kemasan yaitu kemasan original dari pabrik. Kemasan dari benih kangkung Bangkok LP1 yaitu berwarna hijau tua dan hijau muda. Di depannya terdapat gambar kangkung, di bawahnya terdapat merek dagang, dan di atasnya terdapat produsen yang memproduksi benih kangkung Bangkok LP1. Sedangkan di belakangnya terdapat alamat dari PT Swiss Seed Indonesia atau Ewindo, yaitu berada di Desa Benteng, Kecamatan Campaka, Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Di sini juga terdapat ketentuan jaminan, yaitu perusahaan memberikan jaminan atas mutu benih sesuai dengan standar pemerintah. Tanggung jawab perusahaan adalah terbatas pada jumlah benih yang dibeli dan tidak termasuk biaya-biaya lainnya. Di sini terdapat notis atau larangan, yaitu bukan untuk dimakan, dijadikan pakan atau minyak, hindari dari sinar matahari langsung atau terpapar temperatur yang tinggi. Di sini ada berwarna biru yang berarti benih kangkung Bangkok LP1 ini sudah memiliki benih sertifikat. Di sini direkomendasikan untuk dataran rendah dan menengah. Umur panen yaitu 21 hingga 25 HST. Potensi hasil yaitu 25 hingga 30 ton per hektar. Daya tumbuh minimum yaitu 80%, kemurnian 99%, kadar air maksimal 10%, kadaluarsa pada kemasan ini yaitu pada bulan April tahun 2022, nomor batch yaitu 50104303, sedangkan isi bersih
dari kemasan ini yaitu 1.500 butir.